Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 546. Huff, berhentilah membodohiku. Mutiara itu sudah tidak ada lagi, itu diberikan kepada orang lain. Bahkan, jika kamu ingin mengambilnya kembali setelah kakek meninggal, apakah kamu pikir akan semudah itu? Pada saat itu, Theodore akan memegangnya, dan dia tidak akan melepaskannya sampai dia mati. Kamu memberikan mutiara ini, bukan meminjamkannya. Fiona tidak bodoh. Dia tertawa kecil dan berkata kepada Jack, "Tidak apa-apa, aku akan memaafkanmu kali ini karena villa, tetapi lain kali kamu menemukan barang berharga, kamu harus memberitahu aku terlebih dahulu." "Apakah kamu memahami?" "Ya, Bu, mengerti." Jack mengangguk, mulutnya melengkung canggung di pinggir sudut-sudutnya. "Ayo kita masuk ke dalam, dan aku akan mengajak kalian keliling untuk melihat keseluruhannya, lalu kita bisa mulai memilih kamar kita. Tapi, jika kamu mengizinkanku untuk menyarankan, Ibu, kamu harus tinggal di lantai pertama, karena akan lebih nyaman bagimu untuk bergerak. Selena, Ben, dan aku, yang lebih muda, bisa tinggal di lantai 2. Aku akan melihat dulu lalu memutuskan, tapi ya, lantai pertama pasti akan jauh lebih nyaman." Dengan kepala tegak, Fiona berjalan ke dalam villa. Wow, wow, wow. Ini luar biasa. Desain dan dekorasinya luar biasa. Sena tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, begitu mereka melangkah masuk menuju ke dalam villa. Interior villa memancarkan aura megah. Itu tidak kuno, tetapi justru sebaliknya. Itu kontemporer dan modis yang cocok untuk generasi muda. Ya, ini sangat bagus. Hebat sekali. Sena, ayo naik ke atas dan melihat-lihat, lalu kita bisa memutuskan kamar mana yang akan kita tinggali. Ben segera menimpali. Wajah Jack menjadi gelap setelah mendengar kata-katanya. "Tunggu, berbicara tentang memilih kamar, biarkan kakakmu yang memilih dulu, lalu Kylie, lalu kamu." Kata-kata Jack membuat wajah mereka berubah masam. Namun, villa ini dibeli dengan uang Jack, dan sertifikat real estate-nya memuat nama Selena. Sena dan Ben tidak punya hak untuk mengatakan apapun. Baiklah, tapi untuk villa di kediaman Taylor, aku ingin tinggal di kamar lamaku. Kamu tidak bisa memutuskan itu untuk kita, kan?" Ben menoleh ke Jack dan bertanya, setelah dia memikirkan sesuatu. Jack tersenyum acuh tak acuh. "Jangan khawatir. Kemungkinan kita tinggal di sana akan sangat kecil. Lagi pula, aku yakin Selena tidak ingin sering bertemu dengan Ivan, kan?" Mata Selena berbinar mendengar kata-kata Jack. Dia tersenyum, "Kamu cukup mengenalku, ya. Rumah di sana. Saya tidak terlalu ingin kembali dan tinggal di sana. Saya sangat puas dengan villa ini. Selain itu, suami saya membelinya untuk saya di harga yang begitu tinggi, jadi terasa ekstra hangat hanya untuk tinggal di sini." Ngomong-ngomong, Jack, berapa banyak yang bisa didapat seorang komandan kepala setelah dia pensiun dari tentara? Fiona akhirnya membuka mulutnya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan hadiahnya. Wajah Jack memucat, dia tidak bisa berkata-kata. Tampaknya, mereka percaya bahwa dia adalah seorang komandan kepala. Lagi pula, hadiah untuk seorang mayor di ketentaraan bisa mencapai $1 miliar. Sebelum Jack sempat menjawab pertanyaan Fiona, Selena melangkah maju dan memarahi, "Bu, apakah kamu memikirkan sisa hadiah uang tunai Jack lagi? Dia sudah memberimu 20 juta, bukankah itu cukup? Untuk seorang komandan kepala, hadiahnya kurang lebih 200 juta, dan Jack telah menghabiskan banyak uang untuk kita. Saat ini, dia mungkin hanya memiliki sekitar 10 juta yang tersisa paling banyak. Jangan bilang kamu ingin dia mengeluarkan semuanya." Bab 547. Fiona juga merasa bahwa dia tidak masuk akal. Tetap saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, "Yah, jika dia mau mengambil uangnya dan memberikannya kepada ibu mertuanya sebagai tunjangan hidup, mengapa tidak? Tentu saja, saya tidak keberatan. Siapa yang tidak mau, punya lebih banyak uang?" Jack tetap diam. Kata-kata Fiona cukup banyak menunjukkan keinginannya untuk sisa uang Jack. Dia ingin dia mengeluarkan semuanya. Fiona terlalu serakah, bukan? Namun, Fiona memang ibu mertuanya, dan dia tidak ingin menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Oleh karena itu, Jack hanya bisa tersenyum dan menjawab, "Ibu, jangan khawatir. Beritahu saya ketika Anda selesai menghabiskan $20 juta yang saya berikan kepada Anda. Kita adalah keluarga, tentu saja, saya akan memastikan Anda punya cukup uang untuk dibelanjakan." Wajah Fiona langsung berseri setelah mendengar kata-kata Jack.
Seringai lebar terpampang di wajahnya dan dia berkata, "Menantuku sayang, kamu terlalu baik. Sebenarnya, aku tidak terlalu memikirkan uang, dan aku tidak mengejar uangmu. Uang yang kamu tukar dengan nyawamu di medan perang. Jadi, bahkan jika kamu memiliki 8 atau 10 juta, kamu harus menyimpannya." Fiona terdiam sejenak sebelum menambahkan, "Tapi pada saat yang sama, aku khawatir kalau kamu tidak akan tahu bagaimana mengelola tabunganmu dengan baik dan akhirnya menyia-nyiakan semuanya. Itulah sebabnya, aku ingin membantu mengelolanya untukmu. Misalnya, villa ini terlalu mahal. Sama sekali tidak bernilai 95 juta. Jack tercengang. Jika dia mengizinkan Fiona mengelola uangnya, itu akan menjadi yang terakhir kalinya dia melihat uang dia sendiri. Akan sulit untuk memintanya kembali, saat uang itu berada dalam genggamannya. "Ayo pergi, Jack. Kita tidak sabar untuk melihat kamar-kamarnya. Cepat pindah ke lantai 2. Ben berseri-seri dengan senyum di wajahnya. Setelah kata-kata terakhirnya, dia menoleh ke Sena dan bertanya, "Sena, sekarang kita bisa mengatakan kita memiliki rumah dan mobil. Segera, aku akan pergi ke rumahmu dan membawa lamaran pernikahan kepada orang tuamu. Seharusnya baik-baik saja, kan? Aku pikir lebih baik jika kita mendaftar dan mendapatkan akta nikah sesegera mungkin dan punya bayi." Ben terlalu bersemangat. Meskipun Sena kadang-kadang datang untuk beberapa malam, dia tidak akan pernah membiarkannya menyentuhnya sama sekali. Paling-paling, dia akan membiarkannya beberapa kecupan di pipinya. Ben sudah lama ingin menikahi Sena, tetapi, setiap kali dia mengusulkan ide itu padanya, dia akan menggunakan fakta bahwa Ben belum memiliki mobil atau rumah sebagai alasan untuk menolaknya. Sekarang, Ben memiliki mobil dan rumah. Seharusnya tidak menimbulkan masalah lagi, kan? Ya. Cepatlah menikah. Kalian sudah tidak muda lagi. Menikahlah, dan beri aku seorang cucu. Lalu, aku bisa menggendong cucuku dan merawatnya di villa besar ini." Hati Fiona melompat kegirangan saat mendengarnya. "Jangan khawatir. Kita tidak seperti dulu lagi, miskin tanpa uang. Kita terlalu malu untuk mendesakmu menikah karena itu. Sekarang, kita punya uang. 80 atau 100 ribu bukan apa-apa. Kita berjanji bahwa pernikahan akan agung dan tak terlupakan." Fiona menepuk dadanya dan melanjutkan, "Tolong, cari waktu untuk berbicara dengan orang tuamu. Tentu saja, kami akan memberimu waktu untuk mempersiapkan diri secara mental. Mungkin, 10 hari atau bahkan setengah bulan. Bagaimana dengan itu?" Sena sama sekali tidak berpikir untuk menikahi Ben. Ben tidak terlalu tampan, dia hanyalah rata-rata, membosankan, dan hanya tahu cara bermain game. Memang benar, Ben dan keluarganya lebih kaya dari sebelumnya, tapi bagaimana bisa dibandingkan dengan Ivan Taylor? Ivan adalah tuan muda dari keluarga Taylor. Seluruh properti Taylor akan menjadi miliknya di masa depan. Keluarga Taylor telah berhasil melompat ke gelar keluarga aristokrat kelas 2. Jika dia memiliki kesempatan untuk menjadi Nyonya Taylor, bagaimana dia akan puas dengan keadaan keluarga Ben saat ini? Bab 548. Baiklah. Aku akan menelepon mereka dalam beberapa hari." Sena tersenyum canggung. Dia berpikir pada dirinya sendiri, dan memutuskan untuk menyetujui apapun yang datang kepadanya terlebih dahulu, dan bertindak sesuai dengan itu nanti. Keluarga itu dengan cepat menuju ke lantai 2. Setelah sampai di sana, mereka memilih kamar mereka. Setelah memilih kamar masing-masing, Selena menyarankan kepada Jack, "Ayo kita pergi, ini hampir sore. Ayo kembali dan mengemasi barang-barang kita, agar kita bisa pindah lebih awal, dan makan malam lebih awal juga. Setelah makan malam, kita bisa mengajak Kylie ke taman dan berjalan-jalan di sekitar lingkungan kita." Ide yang bagus. Di sini jauh lebih hidup, daripada tempat kita dulu tinggal. Jack tersenyum padanya. Sambil memegang tangannya, mereka turun ke lantai pertama bersama-sama. Segera, Jack dan yang lainnya kembali ke rumah kecil bobrok tempat mereka dulu tinggal, mengemasi beberapa pakaian dan kebutuhan pokok, dan akan pindah ke villa baru mereka. Selena berdiri di halaman, matanya terpaku pada rumah bobrok dan halaman kecilnya, mengenang masa lalu. "Aku tidak percaya, kami telah tinggal di rumah ini selama 5 tahun. Saya tidak terbiasa hidup dalam kondisi seperti itu pada awalnya. Tapi, setelah beberapa waktu, saya akhirnya terbiasa. Sudah 5 tahun. Aku merasa sedih untuk pergi." Selena terkekeh getir, suaranya penuh emosi. "Kita harus pergi. Ini salahku, karena membuatmu dan Kylie sangat menderita dalam 5 tahun terakhir. Mulai sekarang,
aku berjanji akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Jack memberinya senyum hangat. Dia menoleh ke Fiona dan berkata, Ibu, ini akan menjadi ulang tahun Selena di bulan ini, kan? Aku akan mengadakan perayaan yang akan mengejutkan seluruh kota. Ini akan menjadi ulang tahun yang tak terlupakan. Benarkah? Jika itu benar, aku mungkin akan pergi dan mengumumkannya kepada teman dan keluargaku. Jika kamu tidak dapat memenuhi janjimu, kamu akan kehilangan muka. Fiona benar-benar bahagia untuk Selena. Bagaimanapun, putrinya telah mengalami yang terburuk dalam 5 tahun terakhir. Dia bahkan tidak mampu membeli makanan yang layak selama beberapa kali hari ulang tahunnya yang lalu. Kata-kata Jack meringankan suasana hati Fiona. Ini adalah pertama kalinya Fiona memikirkan Jack dengan baik. Meskipun dia tidak sekaya Ken Clark, dia baik kepada putrinya. Anak-anak seperti Ken Clark dan Neil Hugo, mereka kaya tetapi kejam dan berhati hitam pada saat yang sama. Bagaimana mereka bisa memintanya untuk meracuni Jack? Hanya orang jahat seperti mereka yang bisa memiliki ide seperti itu. Setelah Fiona memikirkan situasinya, dia mengingatkan Jack, ngomong-ngomong, Jack, meskipun kamu memiliki hubungan yang baik dengan Dewi Perang, dan Raja Perang datang ke hari ulang tahun kakek untukmu, kamu tidak bisa mengharapkan mereka untuk membantumu setiap saat. Jadi, apapun yang terjadi, tetaplah rendah hati. Jangan membuat dirimu menjadi sasaran dan membuat aku kesulitan, apakah kamu mendengarku? Semakin tinggi pohon, semakin kuat anginnya. Andrew menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia melangkah maju dan mengatakan hal yang sama kepada Jack, ya, Jack, Fiona benar. Dan kamu tidak perlu menghukum Tuan Muda Wilson sekeras itu hari ini. Kamu bisa saja memintanya untuk bersujud dan meminta maaf, atau mungkin meminta mereka untuk menamparkan diri mereka sendiri. 200 tamparan itu hampir membuatnya mati. Apa menurutmu mereka akan membiarkannya berlalu begitu saja? Ayah, tidak ada yang terlalu serius. Marshal Dennis adalah pengawal kita sekarang, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tuan-tuan muda dan pengawal mereka hanyalah orang biasa. Lagi pula, tidakkah mereka akan berpikir 2 kali sebelum melawan kita? Dan juga, Jack memiliki hubungan yang baik dengan Dewi Perang. Jika mereka membuat marah Dewi Perang, seluruh keluarga mereka pada dasarnya telah tamat. Selena menjawab setelah merenung. Pokoknya, tetap rendah hati. Mereka tidak akan berani melawan Jack secara langsung, tetapi, bagaimana jika mereka menemukan seseorang untuk menggorok lehernya secara diam-diam? Lagi pula, semuanya bisa dilakukan secara diam-diam, dan jika mereka menolak untuk mengakuinya saat itu, tidak akan ada bukti bagi Dewi Perang untuk melenyapkan mereka, kan? Andrew tersenyum pahit. Sangat mudah untuk menghindari tusukan tombak yang terbuka, tetapi sulit untuk menghindari panah dalam kegelapan, bukan? Selena mengangguk setuju. Ayahnya benar. Dia kemudian menoleh ke arah Jack dan berkata, ke depan, tolong coba buat masalah sesedikit mungkin, untuk aku dan putri kita, oke? Cobalah untuk tetap rendah hati, pergi bekerja dan pulang kerja tepat waktu setiap hari, tanpa mengaduk-aduk masalah. Yang paling penting adalah, kita hidup dengan nyaman dan damai. Jack tidak tahu harus tertawa atau menangis mendengar komentar istrinya. Sayang, bukankah kamu pikir aku juga menginginkan itu? Bukannya aku tidak ingin tetap rendah hati. Aku tidak bisa. Aku sudah memperingatkan mereka untuk menjauh dari kita, tetapi para idiot itu masih ingin bersama denganmu dan ingin melawanku. Aku tidak punya banyak pilihan. Bab 549. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain. Jangan pernah memprovokasi mereka. Mereka akan kehilangan minat setelah beberapa saat, setelah mereka melihat kita tidak dapat dipisahkan, lalu mereka akan menyerah dengan sendirinya. Selain itu, begitu mereka menemukan kecantikan yang lain, mereka akan memiliki target baru, dan secara alami akan mundur teratur. Selena berkata setelah dia memikirkannya. Jack tercengang. Benarkah? Ada orang lain yang lebih cantik dari istriku. Semburat merah tiba-tiba mewarnai pipi Selena. Apa yang kamu bicarakan? Putri kita sekarang sudah besar, dan aku sudah melewati masa jayaku. Cantik apa? Bukankah Nona Sharon, Ivene, dan Tanya semuanya cantik? Mereka terlalu muda, dan mereka tidak semenarik kamu. Lagi pula, mereka tidak memiliki karisma seperti yang kamu miliki. Jack menjawab, masih nyengir sambil menatap Selena, yang ekspresinya berubah malu-malu. Kegembiraan melonjak di dalam hatinya. Dia biasanya sangat dingin, tetapi ekspresi genitnya ketika dia menjadi pemalu, akan meluluhkan hati siapapun. Sena, yang berdiri di samping, tampak tidak terlalu senang. Saat pasangan itu berbicara,
mereka berbicara seolah-olah dia tidak cantik. Terutama Selena, dia pasti sengaja mengecualikannya ketika dia menyebut begitu banyak wanita cantik, namun dia tidak menyebut namanya. Ayo pergi, ayo pergi. Anakmu sudah besar dan kalian masih bertingkah sangat imut. Fiona benar-benar tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Dia tidak pernah berpikir, suami dan istri masih akan bertindak dengan cara yang menjijikkan seperti itu. Dia merasa seolah-olah merinding akan terbentuk di seluruh kulitnya. Joan, yang berdiri di samping, tidak bisa menahan senyum kecil dari bibirnya. Dia senang melihat mereka berdua sangat mencintai satu sama lain. Ayo pergi. Selena menatap Jack dengan pandangan canggung. Dia menyadari bahwa dia tumbuh untuk menerima Jack lebih dan lebih dalam. Dia kemudian menggendong putri mereka dan masuk ke dalam mobil. Tak lama kemudian, seluruh keluarga telah pindah ke villa. Mereka memarkir 4 mobil mewah di teras villa. Pemandangan itu tampak begitu mencolok sekarang. Kurasa kita harus pergi makan malam. Kita baru saja pindah ke sini, dan kita semua lelah dan basah kuyup oleh keringat. Lebih penting lagi, lemari es tidak memiliki bahan apapun di dalamnya, dan ini sudah pukul 18.30. Selena tidak bisa tidak berbicara, setelah semuanya diatur. Baiklah. Apapun yang kamu katakan, sayang. Kita akan pergi makan malam, setelah semua orang mandi. Jack mengangguk. Dalam sekejap, semua orang pergi mandi. Setelah menyegarkan diri, mereka beristirahat sejenak sebelum berangkat makan malam. Saat tiba di sebuah restoran, tidak ada yang menyangka, telepon Sena berdering tepat saat mereka memesan makanan. Dia mengeluarkannya, melihat ke layar, dan menolak panggilan itu. Kenapa kamu tidak menerima teleponnya? Alis Jack berkerut. Dia merasa Sena bertingkah aneh. Kilatan kepanikan muncul di matanya ketika dia melihat layar teleponnya barusan. Bab 550. Sena tidak pernah berpikir bahwa Jack akan memperhatikan tindakan kecil dan ceroboh ini. Sok menyentak tulang punggungnya, tapi dia berhasil tersenyum kaku, lalu berkata, itu hanya panggilan spam. Bukan apa-apa, agen perumahan itu benar-benar menyebalkan. Mereka terus meneleponku untuk menanyakan apakah aku akan membeli rumah. Benarkah? Pinjamkan aku ponselmu, dan aku akan menelepon mereka untuk memarahi mereka. Jack tersenyum dingin dan mengulurkan tangannya. Ekspresi Sena berubah lebih masam ketika dia mendengar ini. Ivan yang meneleponnya. Semuanya akan berantakan jika Jack dan Selena mengetahui apa yang terjadi antara dia dan Ivan. Ada apa ribut dengan telepon? Itu hanya panggilan spam, ayo kita makan. Sena langsung terkekeh dan mengambil sumpitnya. Kenapa kamu tidak membiarkan aku memeriksanya jika itu hanya panggilan spam? Atau, apakah kamu takut akan sesuatu? Jangan bilang kekasihmu memanggilmu. Jack menekan, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sudut mulut Sena berkedut. Jack terlalu tajam, dia terlalu sulit untuk ditangani. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar dalam hal ini. Dia segera menamparkan sumpitnya di atas meja dengan gusar. Apa yang kamu bicarakan, Jack? Kekasih apa yang kamu bicarakan? Aku bukan orang seperti itu. Lagi pula, ini ponselku. Aku tidak bisa begitu saja menyerahkannya padamu. Bagaimana jika kamu melihat foto-foto pribadiku di telepon? Bahkan, Ben tidak boleh menyentuh ponselku. Apa hakmu untuk meminjamnya? Apa yang kamu katakan, Jack? Jangan berlebihan. Ben segera berbicara, ekspresinya dingin. Aku hanya memanggilmu kakak iparku untuk menjaga harga diri kakakku, dan karena kamu telah melakukan cukup baik akhir-akhir ini. Dan, tidak menyebabkan masalah bagi kami. Apakah kamu pikir kamu bisa menginjakku seperti itu? Apa hakmu? Kamu harus melihat ponsel pacarku. Ekspresi Fiona juga agak bermusuhan. Sena benar, Jack. Mengapa kamu, orang luar, ingin melihat teleponnya? Kamu adalah menantu kami sekarang, ya, tetapi ketahuilah tempatmu. Apakah kamu masih menyimpan dendam padanya, karena dia menentang kamu pada awalnya? Jack langsung tersenyum. Kenapa begitu serius? Aku hanya bercanda, kenapa begitu tegang? Setelah dia mengatakan itu, dia merendahkan suaranya dan bergumam dengan sengaja, aku hanya bercanda. Kenapa begitu tegang? Jangan bilang kamu merasa bersalah karena kekasihmu benar-benar memanggilmu. Kamu. Sena sangat marah. Dia mengambil sumpitnya lagi, siapa yang peduli padamu? Itu benar, ayo kita makan. Ben dengan cepat tersenyum, dan mengambil beberapa piring, memasukkan beberapa makanan ke dalam mangkuk Sena. Pada saat itu, telepon Sena berdering lagi.
Sudut mulut Sena berkedut hebat. Dia merasa benar-benar tidak berdaya, mengapa Ivan memilih saat ini untuk meneleponnya. Itu pasti bukan waktu yang tepat. Selain itu, dia langsung menolak panggilannya ketika dia menelepon sebelumnya. Tidak bisakah dia mengetahui, ini bukan saat yang tepat bagi mereka untuk berbicara. Kenapa ponselmu berdering lagi? Angkat. Jack berkata dengan senyum terkejut di wajahnya.